Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87 dan sahabat Kicau Mania? Terima kasih sudah selalu setia nyimak video konten terbaru Take Off 87. Mari kita semangat belajar, tetap cari solusi dan sukses di hobi yang sama. Untuk teman-teman Kicau Mania yang baru ketemu channel Take Off 87, selamat datang. Terima kasih sudah klik videonya. Semoga bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Di video konten kali ini kita mau membahas murai batu muda mabung ke usia dewasa. Jadi salah satu siswa milik Om Tovan ini peralihan ya. Kita sebutnya dewasa muda. Dewasa tapi muda. Karena ini mabungan perdana dia dimainkan di dewasa. Seperti apa kasusnya? Kita simak video berikut ini. Nah, untuk teman-teman ya yang memiliki murai batu pastol, murai batu muda, tapi mabung masuk ke usia dewasa. Kategori murai batu dewasa usianya di atas 2 tahun dan sudah ganti bulu 3 kali. Itu masuknya kategori dewasa. Karena kalau kita hitungan mundur dari usia trotol, ganti bulu pertama kita sebut mutasi. Itu pastol. Lalu ganti bulu yang kedua mabung, itu murai muda. Lalu mabung ketiga ganti bulu, ini sudah masuk dewasa. Ini masuk mulai usia kritis, terutama terhadap performa dan mental seekor murai batu ya. Ketika mental di usia muda kita baru beres mabung dimainkan di kelas dewasa, ini sebetulnya banyak resiko ya. Banyak yang selesai mabung sudah terlihat on tanpa berpikir kesiapan burung itu sendiri, baik dari mental, tenaga, emosi dan birahi. Teman-teman sudah terlalu cepat untuk menggantang burung murai batu yang teman-teman rawat. Karena dari usia muda, murai batu muda ke usia dewasa, yang pasti perdana dia dimainkan di kelas dewasa dengan lawan dan jam terbang yang berbeda serta mental yang berbeda. Teman-teman perlu hati-hati di sini dan dituntut ketelitian. Jangan karena ngejar adaptasi dan ngejar jam tayang untuk burung mau mapan mental di kelas dewasa, alih-alih teman-teman gantang seminggu sekali, nanti yang ada tambah rusak teman-teman. Nah, seperti di video gantang di awal ya, tadi burung di atas itu tarung teman-teman. Tarung materi keluar karena basicnya burung ini memiliki fighter tinggi dan royal materi teman-teman. Hampir ngukluk itu jarang untuk burung ini. Tetapi karena ini peralihan dari usia muda ke dewasa, lawan yang dewasa dengan spek yang biasa dia hadapi sebelum mabung adalah murai muda, jadi butuh mental yang mapan di usia dewasa pertamanya. Untuk rawatan pertama, burung ini karena fighter tinggi, jangkrik harian kita hanya setel 3 pagi 3 sore. Untuk furnya saya gunakan leopard kasar coklat ya teman-teman ya. Dicampur fur SKM sedikit, perbandingannya 3:1. 3 lebih banyak fur leopard kasar coklatnya dibanding SKM. Sedangkan untuk pemberian kroto kita tetap berikan sebagai nutrisi seimbang, kita berikan sebanyak setengah sendok teh. Ya, sangat sedikit teman-teman. Kita berikan sore setelah mandi, itu hanya sedikit dan seminggu 1 kali.
Untuk umbarnya sendiri kita masukkan pagi, cabut sore, kita speed bertahap 200 bolak-balik. Untuk mandinya kita kejar sore atau pagi. Pagi juga boleh, sore juga boleh. Sebetulnya proses mandi itu terlepas dari naikin birahi, menstabilkan birahi. Fungsi mandi itu sendiri lebih banyak dilakukan untuk meredam emosi dan birahi, tetapi disesuaikan juga dengan waktu perawat teman-teman. Seperti teman-teman bekerja segala macam kan tidak semua bisa mengkondisikan mandi pagi, pada akhirnya sore. Nggak masalah teman-teman. Ini saya rawat mandi 2 hari sekali ya teman-teman ya. Harian burung ini saya ablak tanpa dikerodong, kecuali mau kita gantang di lapangan. Bisa teman-teman simak ya. Dari awal burung ini sudah nembak, walaupun ada materi yang beberapa materi lah, ada yang putus, tetapi durasi dari awal dia sudah enak. Nah, yang kedua, namparnya sudah bisa kita redam. Untuk rawatan umbar sudah, mandi sudah, jemur. Burung ini kita jemur hanya durasi 15 menit dan kita lakukan tidak setiap hari, tetapi kita lakukan hanya seminggu 3 kali. Atau teman-teman yang sibuk bekerja bisa lakukan jemur di weekend, Sabtu Minggu juga nggak ada masalah. Karena hanya bisa jemur di weekend, teman-teman bisa tambah durasinya. Bisa menjadi setengah jam atau 1 jam tergantung teman-teman start untuk menjemurnya dari jam berapa. Sedangkan untuk settingan lomba, murai batu ini hari H pagi kita sudah mandikan teman-teman. Selesai mandi kita berikan cacing 1 ekor. Jangkrik masih normal harian 3 ekor pagi. Ya teman-teman ya. Selesai mandi kita berikan cacing 1 ekor, kita gantung, ablak dan disendirikan. Sampai di lapangan burung ini bocor teman-teman. Jadi 2 sesi sebelum naik kita berikan jangkrik sebanyak 3 ekor. Lalu kita ablak sampai dia nembak. Biasanya kalau burung kenceng dia terlihat seperti ngibas-ngibasin bulunya, seperti pengen mandi, padahal hari H sudah kita mandikan. Itu reaksi sederhana bahwa burung dalam kondisi kenceng, bukan kepengen mandi, karena hari H sebelum berangkat ke lapangan sudah dimandikan. Ya teman-teman ya, bisa teman-teman perhatikan dari semua peserta ya. Ini enggak saya gedein volumenya supaya teman-teman bisa dengar materinya, karena kalau saya perbesar nanti ketika teman-teman nonton video ini, apalagi teman-teman punya murai batu, yang ada koar-koar nanti burung teman-teman. Jadi saya samar-samarkan suaranya sedikit. Tetapi siswa memang di momen tes ini belum beruntung teman-teman. Siswa kita nomor gantangan 30 kalah sama tebok ebot fit nomor 27. Bukan karena siswa ya, tapi kita objektif sesuai fakta. Jika kita menilai pakemnya sesuai dengan irama lagu dan durasi, sebetulnya siswa kita lah yang layak masuk juara 2. Tapi ternyata yang masuk juara 2 nomor gantangan 27. Padahal nomor 27 itu galak, nampar-nampar ya. Terus tembakan putus-putus. Sekali ngecun ngeplay, nembaknya monoton, ngukluk dibanding dengan siswa kita yang terlihat adem, jarang ngecun ngeplay, tapi materi teman-teman. Ya namanya masih cari settingan ya teman-teman, dan gantangan masing-masing juri punya selera atau pakem seperti apa mencari burung yang layak untuk dapat bendera. Nggak ada masalah, karena tugas kami merekondisi supaya burung atau siswa kami bisa tampil top perform. Kasus yang
kami terima bisa terselesaikan sesuai dengan progres. Harapannya ketika lulus, owner tinggal melanjutkan rawatan dan setelan extra fooding seperti yang kita informasikan selama siswa kita rawat dan kita kondisikan. Untuk teman-teman sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, belajar dan terus belajar. Dari burung kita mendapat banyak ilmu dan wawasan. Karena dengan menonton YouTube setidaknya kita mempunyai dasar seperti apa cara men-setting dan merawat atau menentukan rawatan sesuai dengan karakter burung murai batu yang kita rawat. Jadi hemat saya, teruslah belajar, teruslah semangat, jangan pernah bosen. Ya pengennya sih burung dikasih makan enak-enak kayak kroto, kayak jangkrik. Jangkrik udah dibanyakin, tapi di atas belum mau kerja. Selama teman-teman punya feeling yang bagus sama murai yang teman-teman rawat, terus pelajari, terus kulik, terus cari solusinya. Nah, kalau udah angkat tangan karena teman-teman kesibukan, bekerja, dan bingung cara merawatnya, bisa hubungi nomor WA admin sekolah murai kita yang berlokasikan di Bintaro, Jakarta Selatan. Semoga di video ini bisa menjadi sarana sharing untuk belajar bersama ya teman-teman. Karena sampai hari ini pun kami masih terus belajar. Jadikan channel Take Off 87 bagian dari sahabat teman-teman menuju kesuksesan dalam merawat murai batu teman-teman. Jadi kesimpulan dari video gantang ini, kita tarik kesimpulan bahwa siswa yang kita gantang belum mapan secara mental dimainkan di kelas dewasa teman-teman. Jadi kesimpulannya tetap kita berikan rawatan konsisten dan setelan extra foodingnya yang tepat sudah dapat, tinggal nanti bertahap step by step kita kejar jam terbangnya. Jam terbang untuk melatih siswa ini kita gunakan evaluasi pertama per 3 minggu sekali teman-teman. Karena emosi dan birahinya itu gampang naik atau reaktif terhadap lawan. Jadi kita lebih hati-hati untuk masa depannya ya teman-teman. Karena ini masa krusial transisi dari murai batu dari murai batu muda ke murai batu dewasa. Jadi jangan nurutin ego teman-teman. Karena kalau nurutin ego hanya gantang. Tiket latber itu murah. Tapi yang mahal itu masa depan burung yang teman-teman rawat. Kepengennya kan kita merawat murai batu yang kita sayangi ini kan bisa atau mampu bersaing ke level tidak hanya jalan di tempat di latber, tapi mampu bersaing di level event. Siapa tahu keberuntungan menjadi milik kita teman-teman. Tetap semangat. Ya sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai durasi akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang paham bisa tinggalkan di kolom komentar. Saya Dimas dari Take Off 87 undur diri. Salam sukses, salam satu hobi. Assalamualaikum.